Sungguh kami bersyukur mengikrarkan iman kami bahwa Tuhan lahir, Tuhan hidup, Tuhan mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga Tuhan bangkit dari kematian, dan 40 hari kemudian Tuhan naik ke surga. Amin. Dan hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Biarlah dengan hati yang bersukacita kami belum menyambut tugas-tugas baru yang Tuhan berikan buat kami dan bahkan buat gereja Tuhan. Sekarang berfirmanlah Tuhan, kami rindu kebenaran Tuhan boleh kami tangkap pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kumpul dan kebanyakan teman-teman kita dari Kota Jaya. Yang dari Bogor nih, ya di sini kebanyakan mereka adalah pegawai toko. Pegawai toko itu kalau libur malah nggak tutup. Enggak. Yang kedua, mungkin mereka sedang jalan-jalan selalu, tapi nggak apa-apa. Kita bisa kumpul di sini, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Saya baca satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, saudaraku, kenapa kita harus merayakan kenaikan Tuhan ke surga? Kenaikan Tuhan ke surga itu kan artinya Tuhan berpisah dengan murid-muridnya yang selama hampir 3,5 tahun, di mana ada Yesus, di situ ada para murid. Selama 3,5 tahun murid-murid Yesus mendampingi Yesus masuk kampung, keluar kampung, melihat mujizat demi mujizat terjadi. Nah sekarang Yesus naik ke surga, kembali ke rumah aslinya. Kenapa kita harus rayakan? Bukankah ini sebuah perpisahan antara murid dan guru, umat dan kepala gerejanya? Mestinya kalau merayakan itu ya merayakan kapan kita ketemu pertama kali, berlanjut sampai kemudian menjadi suami istri, dirayakan. Masih ingat ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kapan ketemu sama pasangannya? Masih ingat kadang-kadang itu yang kita rayakan. Merayakan ulang tahun, kapan kita lahir, itu juga sesuatu hal yang lumrah. Tapi kalau merayakan perpisahan, pernah nggak Pak Yusuf? Berpisah kok dirayakan? Iya kan? Kan murid-murid Yesus kehilangan Yesus. Yesus naik ke surga, nggak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Kenapa harus dirayakan? Ya. Perpisahan seperti ini kan perpisahan yang sebetulnya membuat hati sedih. Ya. Setiap hari bersama-sama, makan sepiring berdua, semeja bersama-sama, tapi sekarang Tuhan naik ke surga. Jadi kalau dirayakan, pasti bukan merayakan perpisahannya, bukan. Enggak. Kalau kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga sore hari, bukan kita merayakan berpisahnya Tuhan bersama dengan kita. Bukan. Tapi kita merayakan bahwa tahap demi tahap digenapi oleh Tuhan. Kalau Tuhan nggak naik ke surga, maka nggak lengkap apa yang tercatat dalam Alkitab. Atau manusia pengen Tuhan selalu di bumi terus selamanya? Enggak, karena Tuhan berasal dari
surga. Dan dia harus kembali ke surga. Dan perkataan terakhir dari orang yang mau pergi jauh, entah berapa lama lagi akan kembali, itu biasanya sangat penting. Perkataan terakhir, wasiat, ya, itu sangat penting. Dari Ciampea, Maghreb. Perkataan terakhir dari seseorang yang mau pergi jauh, entah kapan bisa kembali, itu sangat penting untuk diperhatikan. Ya, saya ingat ketika bapak saya meninggal, saya bersama istri sempat seminggu sebelumnya pulang ke Jawa, sekalian liburan, sekalian nengok orang tua. Saya melihat orang tua saya, bapak saya sudah sedikit payah. Seumur-umur baru kali itu dia minta saya mendoakan dia. Biasanya dia mendoakan saya, kan orang tua mendoakan anak-anaknya. Itu biasanya seperti itu. Yang bapak ibu lakukan kan gitu kan, mendoakan putra putrinya. Benar? Doakin atau enggak? Pasti mendoakan supaya anaknya sehat, baik, masa depannya baik. Selama ini orang tua saya mendoakan saya, tapi kali itu, malam itu dia minta tolong doakan saya. Dan ternyata itu doa terakhir saya buat orang tua saya. Satu pesan yang dia sampaikan, tetap setia melayani Tuhan. Itu aja, tetap setia melayani Tuhan. Dia tahu betapa susahnya melayani Tuhan, tapi pesannya tetap setia melayani Tuhan. Nah, sekarang pesan Yesus apa ini? Pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Saya akan bacakan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini pesan terakhirnya sebelum dia naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Ini pesan terakhirnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, tugas kita adalah menjadi saksi Tuhan. Itu pesannya Tuhan sebelum dia naik ke surga. Di mana? Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah yang disebut amanat agung. Sebuah pesan yang agung, sebuah pesan yang maha agung. Dan pesan terakhir itu harus dipegang betul-betul, ya, dan dijalankan. Nah, ketika ibu saya mau meninggal juga sama, saudaraku. Tapi pesan terakhirnya bukan buat saya. Karena ketika ibu saya meninggal, saya di sini, ibu saya di Jawa, kan? Dan pesan terakhirnya kepada kakak saya adalah kamu harus rukun. Mestinya kamu harus rukun. Masa kecil gak rukun, setelah tua gak rukun. Tapi ya ada loh seperti itu, ya. Kecil satu rumah, lahir dari satu rumah, dari satu bapak, satu ibu, rukun. Ya. Kalau adiknya dikerjai temennya, kakaknya bela, ya. Terus seperti itu sejak kecil. Tapi ketika gede sudah mulai gak rukun. Sudah. Dan orang tua saya melihat seperti itu. Kamu harus rukun. Itu pesan terakhir nih.
Nah sekarang pesan terakhir Yesus kita harus tangkap. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Dia Samaria sampai ke ujung bumi. Itu pesan terakhirnya loh ya. Kalau pesan orang tua kita yang terakhir kita tangkap dan kita berusaha untuk menjalankan. Kalau pesannya Tuhan mau kita abaikan? Enggak. Harus kita pegang, kita pelihara, dan kita jalankan. Dan pesan terakhirnya adalah kamu harus menjadi saksiku. Sudah menjadi saksi di mana? Yudea itu bicara tentang lingkup yang paling kecil. Lingkup yang paling kecil itu apa? Keluarga. Yudea dan Samaria. Samaria itu apa? Setelah keluarga apa? Tetangga. Dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Nggak terbatas. Jadi kita harus menyaksikan ini tugas yang dimandatkan Tuhan kepada kita. Ketika dia naik ke surga, maka tugas menyampaikan kabar baik bukan Yesus lagi, tapi siapa? Saudara dan saya. Iya kan? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka gereja muncul. Kalau Kisah Rasul, kalau saudara perhatikan kan gitu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus disuruh tunggu di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana dulu, tunggu di Yerusalem. Buat apa? Buat menanti Roh yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Sebab kita bersaksi tanpa kuasa Roh Kudus, kita ini seperti tukang obat. Gak ada yang dengerin, atau didengerin sambil lalu. Omongan kita gak ada kuasanya, disepelekan. Maka tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana dulu. Nah, jadi pesannya dari kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga adalah yang pertama, tangkap itu pesannya apa? Pesannya adalah sekarang tugas bersaksi adalah saudara dan saya, gereja Tuhan. Bukan Yesus lagi, selesai Yesus sudah. Gereja harus bersaksi. Umat Tuhan yang sudah ditebus harus bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Bukan bersaksi tentang diri pribadi. Saya dari dulu gak punya apa-apa, sekarang punya banyak. Itu betul bersaksi, tapi dampaknya kecil, saudara. Karena gak menyebut nama Tuhan sama sekali. Yang disaksikan adalah Yesus yang hidup, Yesus yang pernah lahir, Yesus yang mati disalib, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga. Itu yang disaksikan. Kalau tidak seperti itu, kita nggak akan pernah jadi orang Kristen. Karena dari 12 murid mengembang 40 murid, 120 murid yang ada di Yerusalem, 120 orang kumpul di situ. Dan ketika 120 orang kumpul di situ, pada hari yang ke-10 Roh Kudus dicurahkan, maka mereka berkata-kata, mereka bernubuat, mereka menyampaikan isi hati Tuhan, mereka bersaksi. Petrus berkhotbah, 5.000 orang khotbah, 5.000 orang bertobat dan seterusnya. Mulai Injil menyebar kemana-mana, tidak hanya di Yerusalem, tapi sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia, sampai kita ditangkap Tuhan. Jadi zaman gereja yang bersaksi, bukan Yesus yang ngomong lagi, selesai, Yesus sudah. Sekarang giliran saudara dan saya yang harus ngomong. Siapa Yesus? Dia adalah juru selamat satu-satunya dalam manusia. Tidak ada yang lain. Namun kita harus diperlengkapi dulu dengan kuasa Roh Kudus.
Tanpa kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita, omongan kita kurang berdampak. Enggak masalah saudara nggak punya titel, gelarnya panjang, nggak masalah. Nggak masalah saudara orang sederhana, nggak masalah. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya, maka kuasa itulah yang membuat kita berani bersaksi. Kenapa banyak orang Kristen nggak berani bersaksi? Cukup keselamatan itu buat saya saja. Banyak orang Kristen seperti itu. Padahal pesannya Yesus, kamu harus menjadi saksiku di Yudea, lingkungan terkecil, di rumah tangga kita dulu, Samaria, lingkungan lebih luas, tetangga-tetangga, sampai ke ujung bumi. Loh kalau gitu, saya harus jadi penginjil, Pak. Penginjil, pelayan Tuhan itu ada dua sisi. Satu secara struktural itu seperti saya, pendeta resmi, melayani Tuhan resmi, ada SK-nya, dilantik. Tapi melayani Tuhan secara nggak resmi dalam arti sebagai pelayan Tuhan dia dapat Tuhan, nggak harus sekolah pendeta, nggak harus ujian pendeta. Tapi menyampaikan kabar baik, menyaksikan kasih Tuhan itu juga melayani Tuhan. Sampaikan dulu di ruang lingkup yang kecil dulu, yaitu keluarga. Nah, jadi kita merayakan kenaikan Tuhan yang pertama bukan merayakan perpisahannya antara Tuhan dengan murid, antara guru dengan murid, Tuhan dengan umat yang ditebus. Bukan itu yang kita rayakan. Kita merayakan kenaikan Tuhan karena kita mendapatkan tugas, mandat, estafet mengabarkan Injil dari Yesus diberikan kepada saudara dan saya atau gereja Tuhan. Jadi kalau gereja urusannya hanya membangun tempat fisiknya, lupa tentang Injil, itu bukan gereja itu. Ya. Kan gereja kadang-kadang sibuk benahi gedungnya. Ya, hari ini pintunya di sini, tahun depan pintunya di belakang. Tahun depan nyesel, ganti lagi di sini. Habis waktunya buat ngurusin pintu jendela, tambah AC, tambah musik. Lalu kapan mengabarkan berita baik? Itu tergantung saudara dan saya. Ada banyak orang yang setiap detik berjalan menuju jurang kebinasaan. Bisa saja itu tetangga kita, bisa saja itu kenalan kita. Lalu apa kita tega? Kita diam sementara dia berjalan menuju jurang. Apa kita tega, kita diam? Jangan berhenti, balik. Itu bersaksi. Kalau ada orang-orang yang sudah mulai keluar jalur, mulai kemana-mana, nggak tahu arah hidupnya, berhenti, balik. Dulu kan kamu ke gereja setia, bahkan ikut paduan suara. Balik. Nah, itu tugas kita, saudaraku. Yesus sudah selesai, amin. Tugas saudara dan saya. Itu yang pertama. Jadi mandat untuk bersaksi sudah diberikan kepada kita. Itu pesan terakhirnya loh. Kalau Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan bersaksi banyak cara. Kalau saudara nggak pintar ngomong, saudara harus membawa hidup saudara menjadi berkat. Ucapan-ucapan saudara menjadi berkat. Kalau bersaksi tidak harus pergi ke pedalaman. Kan Yesus ngomong di Yudea dulu, keluargamu dulu, keluarga kita dulu, sudah semua aman belum?
Dia nggak mau kok Pak, saya kasih tahu nggak mau. Berdoa, doakan sampai doamu dijawab. Saya juga punya pergumulan, saudara. Kakak saya satu-satunya yang perempuan itu dulu guru sekolahku saya waktu kecil. Dalam perjalanan hidup dia ketemu jodoh yang tidak seiman. Itu beban saya. Ikut dia. Sejak itu saya berdoa sampai sekarang. Tuhan kabulkan doa saya. Waktu saya masih hidup atau ketika Tuhan sudah panggil saya ingin seluruh saudara-saudara saya diselamatkan Tuhan. Jadi sejak 35 tahun yang lalu saya mendoakan kakak saya satu-satunya sampai sekarang. Belum Tuhan jawab. Saya ingin dia kembali kepada Tuhan. Berikan kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Itu doa saya. Jarang ketemu. Kesibukannya sudah masing-masing. Tapi doa tidak menghambat untuk kita minta kepada Tuhan. Dari mana dulu? Keluarga dulu. Tapi kita tidak harus berhenti di keluarga. Dan di Yudea dan itu kan sambil kita memberitakan kabar baik di keluarga kita, dan itu artinya sambil kita ngurus keluarga kita, kita juga menjadi pembawa berita baik ke ruang lingkup yang dekat dengan kita. Dan orang bilang gini, banyak orang gini, yang penting keluarga dulu, jangan keluar dulu kemana-mana, jangan ngejar kemana-mana dulu, yang penting keluarga dulu. Itu sebetulnya sesuatu yang nggak terlalu benar. Kalau firman Tuhan tadi, kamu akan menjadi saksiku di Yudea titik, kemudian Samaria titik, kemudian sampai ke ujung bumi titik, itu artinya sama. Urusi dulu keluargamu sampai beres, baru kamu ngurusin orang lain. Itu artinya titik. Tapi karena di Yudea dan itu secara bersamaan, sambil kita mendoakan menggumuli keluarga kita, kita juga mendoakan menggumuli tetangga-tetangga kita. Masalah mana yang Tuhan jawab dulu, bukan urusan kita. Tetangga dulu yang bertobat atau keluarga kita dulu yang bertobat, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kamu harus menjadi saksi. Gereja harus menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan. Itu berita terakhir. Lalu berita kedua ketika ada kembali, saya akan sampaikan kepada saudara. Jadi berita utamanya kenaikan Tuhan itu adalah kamu akan menjadi saksiku. Era gereja mulai hidup. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, gereja belum ada. Baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem selama 10 hari. Ketika Roh Kudus dicurahkan, baru Injil tersebar kemana-mana dan berdirilah gereja Tuhan pertama. Berkembang terus. Lalu berita-berita kedua, ketiga dan seterusnya. Tuhan Yesus berkata seperti ini dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Itu berita kedua. Kalau Yesus naik ke surga, Yesus ngomong gini, aku gak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena ada penolong yang dikirim Tuhan, pendamping kita. Siapa? Roh Kudus. Tuhan gak naik ke surga kemudian gak tanggung jawab terhadap kita murid-muridnya. Gak mungkin, saudaraku. Tuhan begitu mengasihi kita, dia selalu pengen dekat dengan kita, selalu
Sekalipun kita mungkin tidak ingin dekat dengan dia, tapi dia selalu ingin dekat dengan saudara dan saya. Maka dia bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Menjadi anak yatim, apalagi yatim piatu, itu sering kesepian. Saya yatim piatu. Saya sudah yatim piatu, bapak nggak punya, ibu nggak punya. Dari garis saya ya, bukan dari garis istri saya. Tapi kehadiran bapak saya, ibu saya, sekalipun nggak secara fisik, saya masih rasakan kesabarannya, kedisiplinannya, pengorbanannya, saya masih rasakan. Saya juga nyesel, kenapa nggak sempat nyenengin mereka. Saya tahu ketika bapak saya meninggal, saya sedang menginjil di luar. Jadi nggak lihat dia dikubur. Kesal saya sedang. Dan ketika ibu saya meninggal, saya nggak sempat ngejar sampai melihat tutup peti. Saya sudah berusaha semampu saya bawa istri saya dan anak-anak saya, bawa mobil dari sini secepat-cepatnya, karena beritanya tengah malam. Kan saudara tahu ya, mungkin dari jemaat sini, kalau handphone saya ini jam 9 pasti mati. Handphone saya ini jam 9 pasti mati, saya nggak dapat berita apa-apa. Dari mana saja saya berusaha, ada waktunya handphone ini juga mati. Ya, nggak harus 24 jam hidup. Jam 9 pasti mati, tapi jam 3 sudah hidup. Karena jam 2 saya sudah bangun. Saya persiapan renungan. Dan saya buka itu jam 3. Ada berita. Ibu saya nggak ada. Celakanya itu hari Minggu. Lalu kalau pagi itu saya pergi, siapa yang melayani gereja? Udah nggak sempat ngatur apa-apa. Saya bilang setelah ibadah saya akan berangkat. Tapi di Jawa kan beda dari sini. Di Jawa itu mau Kristen atau mau nggak Kristen, kalau orang meninggal sehari kemudian harus dikubur. Dan ibu saya di situ, pagi dikubur. Sudah nggak sempat melihat lagi. Bapak saya meninggal, saya nggak sempat melihat. Ibu saya meninggal, saya nggak sempat melihat. Saya sampai di sono udah tengah malam, itu pun sudah saya kenceng-kencengin mobil saya, nggak ngejar juga. Ya sudah, saya lihatin piatu. Beruntung saya punya Tuhan yang naik ke surga. Dia bilang, aku tidak akan pernah membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus sebagai gantinya. Kalau saudara juga posisinya seperti saya, sudah yatim atau yatim piatu, ingat Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Yang nggak tahu kemana ketika engkau mempunyai masalah, engkau berkata-kata. Ketika engkau punya persoalan, mengadunya kemana? Yesus tetap sama. Sekalipun dia sudah naik ke surga, dia adalah sumber dari segala sumber pengaduan kita ke semua. Dan bukan saja itu, Rohnya, Roh Kudus dikirim untuk mendampingi kita. Jadi ini yang membuat mestinya kita nggak perlu takut, nggak perlu sedih dengan naiknya Yesus ke surga. Berita yang ketiga, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat
tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tadi saya sudah bilang bahwa kerinduan Tuhan itu selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Sekalipun kita kadang-kadang tidak rindu untuk dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan selalu rindu dekat dengan saudara dan saya. Maka ketika dia naik ke surga, dia berkata, aku akan pergi ke situ, menyiapkan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, kamu pun akan ada di situ. Kelak kita tidak akan berpisah lagi dengan Tuhan. Karena apa? Dimanapun aku berada, kamu pun akan ada di situ. Kumpul. Bukan sesama Tuhan, sama orang-orang yang kita kasih, yang sudah Tuhan panggil, yang imannya di dalam Tuhan sampai akhir. Kita akan ketemu lagi. Saya akan ketemu dengan bapak saya akan ketemu dengan ibu saya. Tapi yang lebih menyukacitakan adalah saya akan ketemu dengan Tuhan saya, dan selama-lamanya saya akan bersama dengan Dia. Itu kan kabar baik. Jadi Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Menyediakan tempat buat saudara dan saya. Saudara belum punya rumah di bumi? Tidak apa-apa. Asal saudara setia sampai akhir, di sono sudah disiapkan. Itu kabar baik. Tapi jangan sampai ya, sudah di bumi nggak punya tempat, di sono juga nggak punya tempat. Jadi apesnya 2 kali. Kenapa? Selama di dunia nggak setia kepada Tuhan. Ya, saudara, nggak apa-apa lah. Kalau andai kata Tuhan nggak izinkan kita punya rumah di bumi, asal engkau setia imanmu sampai akhir, engkau punya kampling di sana. Jadi tenang saya sendiri. Di bumi ini banyak orang biaya, tapi di sana nggak perlu bayar listrik. Ya, karena cahaya kemuliaan Tuhan itu menerangi semuanya dan nggak pernah redup. Listrik kita mati hidup, giliran kadang-kadang. Tapi di surga, selain nggak pernah perlu listrik, karena cahaya kemuliaan Tuhan itu sudah menerangi semua sekitar. Ini itu nggak hidup, selalu hidup. Nah, maka saya rindu masuk ke Yerusalem baru. Karena aku, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ya. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, gak lama lagi Dia juga turun jemput kita, bawa ke rumah yang sudah Dia siapkan. Jadi jangan sampai ketika Dia turun kembali, kita dicari, loh kok gak ada. Imannya sudah hancur lebur. Maka kita harus punya tekad. Kapan Tuhan kembali nggak masalah, yang penting imanku tetap melekat kepada Tuhan. Kan kita mau masuk Yerusalem baru, sebuah kota atau surga yang tidak ada penyakit, yang tidak ada ratap tangis, yang tidak ada kesusahan, yang tidak akan pernah air mata ini mengalir lagi. Kita masuk ke situ. Dan itulah yang kita rayakan pada sore hari ini. Dia naik ke surga, Dia siapkan tempat buat kita, dan pasti Dia akan kembali jemput kita. Mau dijemput? Mau dijemput Tuhan? Mau, tapi jangan sekarang. Jangan sekarang, belum siap. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Jangan sekarang Tuhan. Tapi kalau Tuhan jemput kita sekarang, semestinya kita berkata, aku siap Tuhan. Amin.
Ya, selalu betapa bersyukurnya dia naik ke surga. Selain dia memberikan tugas kepada kita untuk menjadi saksi, dia nggak akan pernah tinggalkan kita menjadi seorang yang terjatuh. Dia akan dampingi kita. Dia akan kirim Roh Kudus yang menyertai kita. Di samping itu dia sedang menyiapkan tempat buat kita. Kapan dia datang lagi? Nggak tahu, saudara-saudara. Nggak ada yang tahu. Dan jangan coba-coba ngitung-ngitung kapan Tuhan datang lagi. Jangan coba-coba meramal kapan Tuhan datang, tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa. Jangan coba-coba. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Makanya harus kita siapkan adalah berjaga-jaga. Tuhan itu seperti pencuri yang datang di malam hari secara tiba-tiba. Nah, mungkin pencuri datang yang terpitu. Icong, permisi ya. Ini ada banyak TV berita ambil ya. Enggak akan ngomong. Dia akan datang secara tiba-tiba ketika kita nggak siap. Ketika kita ya nggak pernah tahu aja pencuri datang. Tuhan datang seperti itu secara tiba-tiba. Dan dia nggak pernah telat. Ada pencuri yang datangnya telat, ketiduran gitu. Loh bener loh, ada pencuri yang siap nyuri tapi kelelahan dia tidur. Tangkap. Ingat saya posisi ketika saya di Jawa. Dia tidur di sawah. Pencuri tidur di sawah sampai pagi. Lah kan ditanya kamu orang mana, mau ngapain? Kau bawa linggis, bawa obeng, bawa apa? Ternyata pencuri. Kalau pencuri bisa ketiduran, tapi Tuhan nggak pernah tidur. Dia akan tepat dia datang, tapi semua orang nggak tahu kapan dia datang. Jadi kita harus siap-siap terus loh ya. Harus siap-siap, iman kita jangan sampai redup. Sebab kalau redup, Tuhan datang, waduh, sia-sia selama ini kita bertahan dalam kesusahan dan kesulitan. Makanya kita ini sebagai tubuh Kristus saling ingatkan. Udah berdoa belum? Kalau diingatkan itu ya harus diterima dengan lapang hati. Wah, apa-apa diingetin. Ada orang yang diingetin gak suka. Diingetin gak suka juga ada. Tapi kalau ada orang ingetin, terima kasih. Puji Tuhan ada ingetin. Sudah baca kita belum? Ingetin. Udah lama lo gak beribadah lo. Terakhir kapan ibadah diingetin lo. Oh ya, puji Tuhan. Iman kita harus tetap berjaga-jaga. Kapan dia datang kembali jemput kita harus tetap siap standby. Nah, itu sebenarnya yang kita rayakan pada sore hari ini. Kita nggak merayakan perpisahan yang mengharukan. Dan di Alkitab nggak dikatakan murid-murid Yesus ketika Tuhan ditutup awan, kemudian mereka menangis. Enggak. Tapi mereka kembali dengan sukacita. Ditulis seperti itu. Mereka kembali dengan sukacita, dengan satu tugas baru, menjadi saksi bagi banyak orang akan mengenal Kristus. Luar biasa. Kalau Tuhan percayakan kepada kita, berarti kita luar biasa. Gak gampang loh. Tuhan mempercayakan sesuatu yang mulia. Dan itu jatuhnya kepada saudara dan saya. Kalau saya mempercayai orang, saya harus tahu persis kemampuannya di mana, bisa dipercaya atau tidak. Sama, saudara juga sama. Tetapi Tuhan mempercayakan ini pada saudara dan saya. Mempercayakan apa? Tugas menjadi saksi. Ya, oh itu tugasnya pendeta. Enggak. Di situ bukan ditulis buat pendeta, buat murid-muridnya. Saudara murid Tuhan ya. Iya toh, saudara murid Tuhan, saya murid Tuhan, sama. Tugasnya sama menjadi saksi.
Tidak usah takut, sebab Roh Kudus akan diberikan. Dan kalau saudara sudah menerima Roh Kudus, tinggal berdayakan, izinkan dia bekerja. Ya, Roh Kudus itu enggak seperti kapal selam muncul tenggelam. Kalau dia sudah masuk. Cuman kadang-kadang kita nggak nyadar. Dia sudah masuk, kita suruh dia diam. Padahal dia mau bekerja, memperbaiki hidup kita dan melengkapi pelayanan kita. Tanpa Roh Kudus, gereja akan seperti macam ompong, nggak beda. Tanpa Roh Kudus, kita ini juga seperti macam ompong, nggak bisa apa. Tapi karena kuasa Roh Kudus, kita masih ada sampai sekarang. Kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi rintangan. Tapi karena Roh Kudus pimpin kita, berikan kekuatan kepada kita ada sampai detik ini. Ini bersyukur loh saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus yang membuat saudara tidak menyerah, yang membuat saudara tidak patah semangat, gantung diri. Itu karena kuasa Roh Kudus. Sesulit apapun hidup kita, Roh Kudus berikan kekuatan kepada kita untuk kita menanggung kesulitan. Bukan saja fisik, tapi iman kita tetap hidup. Yang saya rindukan ketika Tuhan datang, saya ada, saudara ada. Tapi karena dia belum datang, ya mari kita lakukan tugas-tugas kita. Menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam kita bekerja, dalam kita hidup sehari-hari menjadi saksi. Menjadi saksi itu tidak harus lewat mimbar. Saudara bekerja di mana saudara bekerja harus lebih baik daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Kuncinya di sini. Menjadi berkat. Kuncinya di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yesus sudah naik ke surga, tapi dia tidak akan pernah membiarkan kita seperti yatim piatu. Ia nggak punya pegangan, yang nggak tahu kemana dia mengadu ketika dia punya masalah. Dia kirim Roh Kudus ini buat kita semua. Dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat buat kita, supaya di mana dia berada kita pun ada di situ juga. Ya, Tuhan. Ternyata Tuhan tidak selesai tugasnya. Dia tetap mendoakan kita dari surga, kan? Dikatakan di situ dari surga dia tetap mendoakan saudara dan saya. Kalau teman-teman kita yang di Solo dari bumi mendoakan nabinya, ya, Yesus nggak perlu kita doakan saudara. Tapi dia mendoakan saudara dan supaya imanmu gak goyah, supaya baik keadaanmu. Dia berdoa syafaat yang tidak pernah lelah buat umat tebusannya. Dia tidak pernah salah mendoakan saudara dan saya, tepat sesuai dengan kebutuhan keperluan pergumulan kita. Oleh sebab terima kasih Tuhan, gak salah aku mengikut Tuhan. Berikan aku kesempatan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi sampai Tuhan datang atau sampai Tuhan panggil aku pulang. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami merayakan kenaikan ke surga, kenaikan Tuhan ke surga. 33 tahun setengah Tuhan ada di bumi. Dan waktunya sangat pendek. Hanya 3 tahun setengah Tuhan melayani jiwa-jiwa. Waktunya begitu pendek. Sekarang semua Tuhan mandatkan kepada kami. Masih ada waktu buat kami meneruskan karya Tuhan, menjadi saksi di rumah kami, di lingkungan kami, bahkan kemanapun kami pergi melangkah.
Kami tidak perlu takut dan gentar karena Roh Kudus akan menyertai kami, memberikan kuasa buat kami, menuntut, memimpin dan melangkah kami sampai Tuhan datang kembali. Biar iman kami tidak goyah, tetap teguh dan kuat. Dan itulah kemenangan yang mutlak utuh dari kami. Kuatkan iman kami sampai Tuhan sebutkan, sehingga kami bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, kami bergairah karena kami punya tugas yang baru, mengabarkan kabar baik. Tuhan sudah percayakan itu kepada kami dan berikan kami kesempatan untuk memenangkan jiwa. Roh Kudus yang akan menolong kami. Dan kami tahu Tuhan sudah siapkan tempat buat kami. Kelak kami akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan selama Tuhan belum menjemput kami, Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kami menjadi yatim piatu. Tuhan kirim Roh Kudus untuk menjadi penasehat buat kami, menjadi Tuhan dalam segala kesukaran kami, sehingga kami tidak sendiri. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu dan mama yang membawa konsumsi. Tuhan berkati apa yang sedang mereka tabur, biar Tuhan berikan kesempatan buat mereka menuainya. Tuhan itu pasti lebih banyak dari tabur. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh saling memberkati pada waktu-waktu yang akan datang, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Jadi kami akan pulang setelah ini semuanya, kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memberkati kami. Saudara-saudara yang kukasihi, pulanglah dengan sukacita dan dengan sejahtera, dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa Pendeta Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang bertemu. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.